Kan kita belum tahu nih, ketika kita bilang top 16 ini di silinder 1 atau silinder 6 yang kompresi, ya enggak? Ya. Maka kita bisa tentuin mana yang goyang ya. Kita lihat. Di silinder 1 nggak goyang, nggak usah silinder 2 teman cek. Silinder 6. Oh, silinder 6 goyang ya, kita lihat nih. Atau free. Dengan silinder 6 free berarti dia yang bisa kita jas. Kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nuh Azhara Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan bedah bagaimana sih prosedur adjusting valve clearance yang benar. Karena adjusting valve clearance ini sangat berpengaruh sekali dengan sistem pembakaran ya. Karena mekanisme valve ini yang nantinya akan mengatur buka tutupnya udara yang masuk ke ruang bakar, sehingga terjadi proses kompresi dan terjadi proses pembakaran ya. Dengan proses pembakaran yang sempurna, otomatis engine jadi lebih bertenaga serta pembakaran fuel yang lebih sempurna dan tidak boros. Oke, bagaimana cara prosedur yang benar? Mari kita bahas secara detail di video berikut ini. Silakan. Jadi ini kalau mau jas valve, nanti pertama harus buka cover ya. Nanti ada cover muter ya, kita buka covernya. Kita taruh. Di sini kalau teman perhatikan ada valve ya. Di valve ini ada 6 silinder ya. Ada silinder 1, silinder 2, silinder 3, 4, 5 sama 6. Diperhatikannya dari mana? Silinder 1 itu adalah yang paling dekat dengan fan ya. Yang di belakang itu adalah silinder 1, yang belakang adalah silinder 6 ya. Ini silinder 6. Kemudian setelah kita buka di sini, kita akan tahu cari di mana dia topnya ya, dengan cara kalau di unit dia menggunakan FIV sini seperti unit Hino ataupun yang lainnya, nanti kita bisa topkan ya. Di sini ada cover sebenarnya. Covernya kita buka, kemudian kita putar nih. Kita putar ya. Alangkah bagusnya muternya itu adalah searah dengan putarannya engine. Berarti kemana? Kanan ya, muternya kanan ya, bukan ke kiri, tapi muternya ke kanan. Setelah kita putar ya, kita putar misalkan seperti ini ataupun seperti ini ya, kita putar ke kanan. Ya, cara temu lah ini, anggaplah ini. Kemudian di sini kita perhatikan, ini kan ada angka 16 ya. Nih, ini ada angka 16 di sini. Di tengah-tengah angka 1 sama 6 di sini ya. Itu ada ketemu dengan garis lurus di tengah. Ya. Luruskan dengan garis lurus di sini. Tujuannya buat apa? Untuk mengetahui top kompresinya, ya. Setelah top kompresinya dengan top 16, kan kita belum tahu nih. Ketika kita bilang top 16 ini di silinder 1 atau silinder 6 yang kompresi, ya enggak? Ya. Maka kita bisa tentuin mana yang goyang ya. Kita lihat. Di silinder 1 nggak goyang, nggak usah silinder 2 teman cek. Silinder 6. Oh, silinder 6 goyang ya, kita lihat nih. Atau free. Dengan silinder 6 free berarti dia yang bisa kita jas. Kita kembalikan ke rumusnya. Oke, rumusnya adalah kita harus tahu fairing order ya. Fairing order atau FO. Fairing order ini adalah urutan langkah pembakaran di engine 6 silinder ya. 6 silinder itu nanti pembakaran fairing ordernya adalah 1, 5, 3, 6, 2, 4. Jadi ketika silinder 1 terjadi pembakaran, maka silinder kedua, silinder kelima ini akan mendekati pembakaran dan seterusnya ya. Sehingga dengan tadi kita membuat top 1 atau top 6 untuk proses pembakarannya. Sehingga kalau kita menemukan top 1 di sini ya, maka yang tidak bisa adalah di silinder nomor 1, 2, 3 ke 4 ya. Silinder keempat di sini tidak bisa kita lakukan pengejasan. Silinder kedua setelah silinder keempat nanti bisa. Silinder kelima, ketiga bisa, tapi tidak semuanya. Maka kita buat tabel ya seperti ini. Tabel ini untuk mempermudah ya. Ini adalah topnya 1. Ini adalah silindernya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Kita buat ini untuk mempermudah saja. Ini in, ini X. Ini adalah valve yang akan kita jas ya. Ketika dia top 1 di sini, dia semuanya bisa kita lakukan pengejasan ya. Tapi ketika top 1 kita lihat angka yang mendekati angka 1 ya, dan
jauh dari angka 6, dia akan mendekati pembakaran. Maka dia adalah di sisi X yang bisa dia adjust. Berarti di X gitu bisa. Ya. 5 juga bisa X. Ya. Setelah melewati angka 6 di sini, ya, maka dia tidak bisa dilakukan pengejasan untuk di sisi X, tapi dia adalah di sisi in. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan, ketika top 1, maka yang bisa kita adjust adalah 1 in X, 2 in, 3X, 4 in, dan 5X. Sedangkan kalau nanti kita gunakan di top 6, yang bisa kita adjust adalah di silinder 6, ya. Kemudian kalau kita lihat, kalau 6 kan ini akan kebalik ya urutannya ya. Setelah 6, 2, 4, kan tadi 1, 5, 3, 6, 2, 4. Kalau top 6 berarti 6, 2, 4, 1, 5, 3. Kan seperti itu ya. Berarti setelah angka 6, setelah 6 itu adalah X ya. 2X, 4X ya. Kemudian setelah angka 1, maka dia adalah in. 3 in, 5 in. Jadi gampang ya menemukannya. Sehingga bisa nggak nanti kalau kita ketemunya tidak di top 1, bisa. Misalkan kita ketemu di top 5, di top 3 ya. Ketika top 3 kita hitung dari filling ordernya. Angka keempat 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 3 bisa kita adjust in X ya. 4 tidak bisa kita adjust ya di sini. Kemudian setelah angka 3 sebelum 4 dia adalah in ya. Lalu setelah adalah X berarti 6 sama 2 dia adalah X. Setelah angka 4 1 sama 5 adalah in. Kemudian kita putar balik ketika top 4 nanti kebalikannya. Begitu juga seterusnya. Jadi lebih mudah. Itu adalah prinsip dasar kalau kita melakukan pengejasan top clearance. Jadi bisa kita adjust satu-satu silindernya atau dengan rumus ini ya. Angka keempat setelah filling order itu adalah tidak bisa di adjust. Setelah angka top yang kita temukan dia pengejasannya adalah X. Setelah angka keempat dia adalah in ya. Kalau silinder 6 berarti yang bisa di adjust adalah 6 dua-duanya ya. Kemudian 6 kita undur dari 6 berarti kita geser aja 6 ke 5. 5 berarti adalah yang in. Yang keempat adalah yang X ya. Yang ketiga yang in lagi ya. Yang kedua dia yang X. Yang satu tidak bisa ya. Itu yang akan kita adjust. Cara ngejustnya nanti sampean bisa kendorkan ya. Di sini ada lock nut, ini ada lock nut ya. Kayak nomor 6 nih mau kita adjust. Lock nut ini kita buka ya. Setelah sampean buka, baru sampean putar di sini ya dengan cara memutar obeng nanti. Ke kanan untuk menambahkan atau mengencangkan itu menambahkan kerapatan, ke kiri untuk melonggarkan. Kerapatannya berapa nanti di sini sampean gunakan yang namanya filler gig. Filler gignya masukkan di sini misalkan ukurannya berapa sampean lihat di nameplate-nya engine atau di sisi standarnya engine berapa. Misalkan di sini harusnya mintanya dia adalah di sini 51 ya. Berarti kita cari yang ketebalannya adalah 51 filler gignya. Oh kalau kurang besar sampean putar ke kanan, kalau kurang longgar berarti sampean kurang putar ke kiri ya. Setelah selesai kemudian sampean lock ya. Menggunakan untuk ngelocknya hati-hati ya ketika sudah selesai. Sampean tahan seperti ini ya, ditahan. Yang diputar adalah di sisi locknya, di sisi obengnya jangan sampai muter ya. Setelah selesai kemudian ini udah selesai nih. Ini di silinder 6 yang in X, di silinder 5 itu adalah yang in, yang keempat yang X, yang ketiga in, yang kedua X. Kemudian kita putar lagi di sini, udah selesai ya. Sampai putar lagi ya, sampai ketemu 16 lagi. Kalau udah 16 lagi kan 360 derajat tuh. Dia akan berubah yang bisa jadi yang top 1. Nah, di top 1 di sini nanti baru kita putar ya. Di top 1 berarti nanti satunya itu in X bisa, nomor 2 yang in. Kebalikannya tadi ya, yang ketiga yang X, yang keempat yang in, yang kelima yang X, yang 6 nggak bisa. Itu dilakukan secara bersamaan atau berurutan dan hanya boleh dilakukan oleh satu orang saja.
Jangan ganti-ganti orang, nanti feelingnya jadi berbeda. Itu adalah prosedur cara pengejasan valve clearance untuk engine yang kayak begini, atau engine-engine yang lain sebenarnya juga sama ya. Tinggal di mana untuk menentukan topnya yang berbeda-beda. Oke, jelas ya? Jangan ditanyakan. Sudah cukup. Cukup, Dik. Sudah, Dik.